Ada wanita pengen juga beramal jariah, Ya. tapi dia nggak punya harta. Nah ini apa yang harus dilakukan supaya tetap dapat namanya pahala jariahnya? Mohon izin, tafadhol. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saya ingin menyampaikan nih, yang namanya sedekah itu tidak harus harta. Jadi sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang memang membutuhkannya. Misalnya kita ingin memberikan makanan, karena memang dia membutuhkan makanan, maka ternilai sedekah makanan. Kemudian ada yang membutuhkan pakaian, dia tidak membutuhkan uang misalnya, dia tidak membutuhkan makanan tapi dia membutuhkan pakaian, kita berikan pakaian, maka dia ternilai sedekah juga, yang namanya sedekah pakaian. Kemudian apalagi dia tidak membutuhkan apa-apa kecuali nasihat, maka ketika kita memberikan nasihat, maka juga insya Allah itu kita bersedekah. Artinya memberikan nasihat yang baik untuk ketentraman dirinya. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus harta. Jadi apapun yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan orang lain maka kita bisa berikan. Pakaian, makanan, kasih sayang, senyuman, apapun bisa kita berikan asalkan memang sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sedekah, ini nih yang kadang-kadang orang suka lupa. Nih misalnya mohon maaf kita mendonorkan darah. Itu kan pekerjaan yang mulia. Artinya ada orang yang rutinitasnya tiap bulan, 2 bulan sekali mendonorkan darah. Yang darah itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi orang yang memang membutuhkan. Jadi hal apapun, sekecil apapun kita memberikan sesuai dengan kebutuhan orang lain, insya Allah itu ternilai sedekah. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka. Api neraka bisa melindungi, artinya kita bisa terbebas jauh dari api neraka dengan cara apa? Meskipun kita memberikan hanya 1 buah kurma. Jadi sedekah ini tidak harus besar, sedekah juga tidak harus bernilai yang istimewa. Apapun yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan orang lain, insya Allah kita ikhlas lillahi ta'ala itu akan bernilai besar pahalanya. Dan juga ada juga nih salah satu percakapan dari sahabat kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kalau orang kaya kayaknya banyak banget deh mendapatkan kebaikan-kebaikan, khususnya kebaikan pahala bersedekah. Kalau mereka sholat, kami sholat. Kalau mereka puasa, orang kaya berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi kalau mereka bersedekah, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian apa jawaban dari baginda Rasulullah SAW? Bukankah sudah Allah sampaikan bahwa selain itu, semua kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang memang membutuhkan, itu juga ternilai sedekah. Dan diantaranya mengucap tasbih, subhanallah. Itu ternilai sedekah. Takbir, Allahu Akbar, itu ternilai sedekah. Tahmid, Alhamdulillah, itu ternilai sedekah. Ucapan tahlil, la ilaha illallah, itu pun ternilai sedekah. Artinya ketika kita berzikir kepada Allah, mudah-mudahan itu juga akan tercatat sebagai nilai kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada harta yang lumayan, jangan hanya ngandelin tas zikir aja. Udah deh zikir aja, kan ini juga ternilai sedekah. Oh tentu lebih afdol, lebih utama kalau saja kita bisa menggunakan harta kita, kemudian pakaian kita, makanan kita, apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki bisa kita berikan kepada orang lain. Subhanallah, bahkan nih dalam hadis baginda Rasulullah SAW, maharnya bidadari surga itu sepotong roti dan 1 buah kurma. Maknanya apa? Kenapa nih gambarannya apa? Kiasan hadisnya apa? Dalam syarahnya seperti apa? Bahwasannya meskipun kita bersedekah, memberikan nilainya kecil, sepotong bahkan separuh roti, insya Allah dia bisa mendapatkan besar pahala di sisi Allah dan bahkan dia bisa menduduki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus memberikan kebaikan-kebaikan, jangan nilai. Jadi jangan segala sesuatunya berpikir dengan uang terus ya. Segala sesuatu yang penuh dengan keikhlasan, tadi berbagi makanan dan lain-lain itu pun bisa bernilai sedekah. Ini Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Nada ya. Jadi gak menutup kemungkinan semua orang bisa bersedekah. Alhamdulillah. Nah,